Halo guys, bersama Cak Bio di KOS. Nah, kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan soal SIMAK UI. Perhatikan fakta berikut. Sebelum revolusi industri, ngengat bersayap cerah lebih adaptif daripada ngengat bersayap gelap, sehingga tidak mudah dikenali predator. Pada populasi burung puyuh, bentuk burung puyuh yang menyerupai gumpalan tanah lebih sukar dikenali oleh predatornya. Kedua hal tersebut di atas mengakibatkan terjadinya perubahan jumlah populasi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah A. Adaptasi terhadap lingkungan dan seleksi alam berjalan sendiri-sendiri. B. Adaptasi terhadap lingkungan merupakan salah satu mekanisme seleksi alam. C. Adaptasi terhadap lingkungan akan diwariskan kepada keturunannya. D. Adaptasi terhadap lingkungan adalah gejala seleksi alam terhadap faktor genetik. E. Adaptasi terhadap lingkungan tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Nah, untuk menjawab soal kali ini kita akan menyimak terlebih dahulu untuk pembahasannya. Jadi, dalam mekanisme evolusi, ini merupakan perubahan yang terjadi pada tingkat populasi. Perubahan pada tingkat populasi. Nah, perubahannya ini akan berlangsung dari satu generasi ke generasi yang berikutnya ya. Dalam evolusi ini, itu sangat dipengaruhi oleh adanya faktor variasi genetik. Nah, dari mana adanya variasi genetik? Jadi, untuk variasi genetik sendiri, ini terdapat di dalam suatu individu ya. Nah, yang terbentuk dari dua mekanisme. Yang pertama bisa berasal dari rekombinasi gen. Yang kedua bisa berasal dari mutasi gen atau mutasi materi genetik ya. Nah, nantinya untuk variasi genetik ini itu akan mengalami seleksi alam, sehingga akan menyisahkan individu yang adaptif. Itu apa? Yaitu individu yang memiliki kecocokan sifatnya dengan lingkungan. Sehingga nanti untuk individu yang adaptif ini akan berkembang biak, sehingga nanti jumlahnya banyak untuk apa? Untuk survive atau bertahan hidup. Nah, jadi makanya dari situ ada istilah survival of the fittest gitu ya. Nah, itu mengacu pada banyaknya keturunan untuk melangsungkan kelestariannya. Nah, ini ada survival of the fittest. Oke ya. Nah, sekarang kita akan kembali pada cerita dalam soal. Di situ ada dua perubahan jumlah populasi antara ngengat dan burung puyuh ya pada suatu lingkungan. Nah, untuk menjawab cerita dalam soal tersebut, kita akan melihat dulu untuk cerita pada ngengat. Ya, nantinya ini akan bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk mengambil kesimpulan dari cerita pada burung puyuh yang ada di soal ya. Nah, sekarang kita akan amati untuk dua gambar yang ada di sini ya. Yang pertama, warna putih ini adalah gambar sebelum adanya revolusi industri. Sebelum revolusi industri, dan yang bawah ini adalah setelah revolusi industri.
industri. Nah, kalau kita lihat pada sebelum revolusi industri, di situ untuk jumlah populasi ngengat yang berwarna cerah ini lebih banyak ya. Nah, ini ngengat yang berwarna cerah ini lebih banyak dibandingkan dengan ngengat yang berwarna gelap. Hal ini karena pada ngengat yang berwarna cerah itu lebih adaptif dengan lingkungan. Kalau kita lihat lingkungannya di sini kondisinya bersih ya. Kondisi pohon dia ini cerah ya. Sehingga untuk ngengat yang berwarna cerah itu lebih bisa menyaru atau adaptif terhadap lingkungan. Nah, akibatnya untuk ngengat yang berwarna cerah tidak terlihat oleh predator atau mangsanya. Sehingga nanti untuk ngengat yang berwarna cerah ini akan bisa berkembang biak dan jumlahnya semakin banyak. Namun sebaliknya, untuk ngengat yang berwarna gelap mudah terlihat oleh mangsanya. Sehingga semakin lama jumlahnya akan semakin berkurang atau terkena seleksi alam. Dan kalau kita lihat pada setelah revolusi industri, justru sebaliknya. Di sini ngengat yang berwarna gelap ini lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan ngengat yang berwarna putih. Kenapa? Karena di situ untuk ngengat yang berwarna gelap itu akan lebih bisa menyaru atau adaptif terhadap kondisi lingkungan yang notabene itu dia hitam atau gelap ya. Nah, ini kondisi pohonnya dia gelap. Kenapa kok dia gelap? Karena ketika ada industri maka dia akan menghasilkan jelaga. Nah, jelaga ini nantinya akan menutupi pada bagian permukaan kulit pohon dan sebagainya, sehingga nanti untuk ngengat yang berwarna gelap dia akan terhindar dari predator, sehingga untuk yang berwarna putih atau cerah itu akan mudah dikenali oleh predator. Nah, dari peristiwa di atas kita tahu bahwa adaptasi terhadap lingkungan itu merupakan salah satu mekanisme dari seleksi alam. Nah, gitu ya. Oke, kita akan kembali pada tipe soalnya. Perhatikan fakta berikut sebelum revolusi industri. Nah, ini sebelum ya. Ada sebelum revolusi industri, ngengat bersayap cerah lebih adaptif. Cerah lebih adaptif daripada ngengat yang bersayap gelap. Kemudian yang kedua, pada populasi burung puyuh, bentuk burung puyuh yang menyerupai gumpalan tanah lebih sukar dikenali oleh predatornya. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya untuk ngengat yang bersayap cerah dan burung puyuh yang menyerupai gumpalan itu dia akan terhindar dari adanya seleksi alam yang dilakukan oleh predator gitu kan. Nah, dari sini kita bisa mengasumsikan atau menyimpulkan bahwasanya untuk adaptasi merupakan salah satu mekanisme terjadinya seleksi alam. Kita lihat ya yang A. Adaptasi terhadap lingkungan dan seleksi alam berjalan. Nah, ini kurang benar ya. Dia untuk adaptasi dan seleksi alam itu berjalan secara bersamaan ya, bukan sendiri-sendiri. Yang B, adaptasi terhadap lingkungan merupakan salah satu mekanisme seleksi alam. Nah, ini yang benar ya. Oke, ngono ayo tarik ulur semangate. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Apabila ada perbedaan pendapat,
atau masukan silakan komentar di kolom komentar. Bye-bye.